Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan PC All-in-One atau AIO dari Acer, yaitu adalah Acer Aspire C24 versi 1651. Ini adalah PC All-in-One. Kalau teman-teman belum tahu, PC AIO itu adalah PC yang menyatu dengan monitornya. Jadi, PC-nya itu ya ada di belakang monitor, prosesor, komponen-komponen yang lainnya itu nempel di belakang monitornya. Nah, PC All-in-One atau PC branded ya, atau kita bisa sebut dengan PC build-up, itu memang harganya biasanya lebih mahal dibandingkan jika kita ngerakit PC sendiri. PC build-up kayak gini biasanya tuh dibeli sama kantoran ya, untuk perusahaan, untuk usaha dan lain-lain. Jadi untuk partai besar biasanya ya. Tapi kalau untuk yang pribadi ya, untuk perseorangan, untuk individu, biasanya sih lebih ke arah rakit PC. Tapi sekarang rakit PC itu lagi cukup mahal, terutama untuk harga VGA card tuh lagi cukup mahal. Mungkin PC AIO dari Acer ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Oke, teman-teman, ini adalah penampakan AIO-nya setelah kita unboxing. Di sini kita mendapatkan aksesoris seperti keyboard ya, keyboard full size, kemudian ada mouse-nya, kemudian ada mousepad-nya. Walaupun sebenarnya ini aksesorisnya ini standar kantoran banget ya, bukan yang top notch. Kemudian ini adalah I/O-nya, si PC-nya. Jadi mesin PC-nya tuh ada di belakang monitornya ini ya. CPU, GPU, motherboard, RAM itu ada di belakang sini. Dan ini ukuran monitornya adalah 24 inch 1080p ya. Dan di sini kita bisa lihat ada webcam. Kemudian di bawahnya ada SD card reader. Kemudian ada speaker down firing 2 buah ya. Dan untuk slot USB juga ada di belakang sini. Dan yang kerennya lagi, ini udah layar sentuh ya, udah touchscreen. Ini dipersenjatai oleh Core i7 1165G7 dan GPU-nya adalah GeForce MX 450. Tentu teman-teman penasaran dong seperti apa sih performa dari AIO dari Acer Aspire ini. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Acer Aspire C24 1651 ini sendiri dibanderol di kisaran harga 16,5 juta rupiah. Namun secara spesifikasi, PC All-in-One ini mirip dengan spesifikasinya laptop, di mana prosesornya menggunakan Intel Core i7 1165G7 yang sebenarnya jarang kita temui di varian PC desktop. Untuk VGA-nya menggunakan GeForce MX 450, RAM 8GB, SSD 512GB, dan sudah dilengkapi oleh Windows 10 original. Oke, sekarang kita coba tengok satu persatu mengenai apa saja sih yang ada di PC All-in-One ini. Namanya juga All-in-One, berarti begitu dikeluarkan dari box, PC ini bisa langsung dipakai sebagai sebuah PC yang komplit. Di sini, kita mendapatkan bonus keyboard, mouse, dan mousepad. Secara tampilan, memang periperalnya ini sangatlah minimalis. Sayangnya, mouse dan keyboardnya ini masih menggunakan kabel. Coba kalau wireless, menurut saya sih bisa lebih pas dengan konsep All-in-One PC-nya. Untuk konektivitasnya, terdapat satu buah slot USB Type-C Thunderbolt 4, 2 buah USB Type-E 3.2 Gen 2, 1 buah USB Type-E 3.2 Gen 1, 1 buah combo audio jack, 2 buah port HDMI 2.0, 1 buah LAN port, dan 1 port power delivery. Oh ya, PC All-in-One ini juga sudah menggunakan modul Wi-Fi dan Bluetooth. Di bagian bawah terdapat 1 buah slot lagi, yaitu adalah slot USB 2.0 dan juga terdapat slot SD card reader di sini. Untuk tombol power ada di bagian bawah tengah dan tombol OSD untuk pengaturan monitor ada di sebelah kanan bawah. PC All-in-One ini juga sudah menggunakan 2 buah speaker down firing di sini. Suaranya memang tidak bagus-bagus amat, tapi lumayan jernih menurut saya jika dibandingkan dengan speaker monitor lain pada umumnya. Di bagian belakang, kita juga melihat ada 1 buah Kensington lock, dan di bagian tengahnya terdapat 2 buah lubang ventilasi. Namun hanya 1 buah lubang saja yang benar-benar berlubang. Tidak seperti PC rakitan yang membutuhkan 2 buah kabel listrik, PC All-in-One ini hanya butuh 1 colokan listrik saja, seperti laptop. Berikut adalah penampakan adapternya. Acer juga menyediakan tambahan aksesoris untuk keperluan kabel manajemen di bagian belakang kaki monitornya. Kemudian untuk komponen-komponen PC-nya ini terdapat di bagian belakang monitor. Untuk membuka bagian dalamnya memang agak sulit. Pertama kita mesti membuka dulu cover yang ada di tumpuan kaki monitornya. Terdapat 4 buah baut yang mesti kita buka terlebih dahulu.
Setelah itu, kita buka dengan cara menyelipkan dua buah kartu ATM yang tidak terpakai atau sejenisnya. Oke, ini adalah bagian dalam dari PC All-in-One-nya. Terdapat dua buah speaker, satu buah X-House di bagian kanan, dan di tengahnya terdapat motherboard yang masih tercover. Tersedia satu buah slot RAM kosong yang bisa kita isi. Total kapasitas RAM yang bisa kita pakai adalah 32 GB. RAM bawaan pabriknya adalah RAM 8 GB DDR4 3200 dari Samsung. Sedangkan untuk slot M.2-nya hanya tersedia satu buah saja yang sudah terisi oleh SSD bawaan 512 GB NVMe dari Samsung, atau maksimal bisa kita upgrade sampai dengan 1 TB SSD M.2. Sedangkan untuk slot 2,5 inch-nya bisa kita pasangkan SSD maksimal 1 TB ataupun harddisk 2 TB. Terdapat juga Wi-Fi yang masih menggunakan Wi-Fi 5, lalu untuk sistem pendinginannya sepertinya agak terlalu ngepas. Terdapat hanya satu buah kipas X-House dan dua buah heat pipe untuk membuang panas dari CPU dan GPU. Next, kita ke bagian monitornya. Layar monitornya ini berukuran 23,8 inch atau biasanya dibulatkan di 23 inch. Layarnya menggunakan panel IPS dengan resolusi 1920 x 1080 pixel dan punya refresh rate di 60 Hz. Layarnya ini memiliki color space yang juga sudah cukup oke, mencapai hampir 100% sRGB. Namun sayang sekali untuk brightness-nya masih di bawah 300 nits. Di bagian atas terdapat webcam yang bisa kita buka tutup seperti ini. Sementara untuk layar sentuhnya memang tidak begitu responsif dan masih terkesan ala kadarnya. Oke, ini adalah kualitas suara dan kualitas video dari webcamnya. Resolusinya 720p di 30 fps. Gimana teman-teman, suara saya jelas atau tidak? Di ruangan saya sendiri ada AC yang berputar paling kencang kipasnya. Kemudian di luar ruangan juga agak berisik karena ya dekat dapur. Gimana teman-teman, kualitas suara, gambar, dan lain-lainnya? Oke, sekarang kita akan tes sedikit bagaimana performa dari PC All-in-One ini. Pertama, kita coba tes kemampuan prosesornya dengan menggunakan software Cinebench R15 dan R20. Skor Cinebench R15 pada PC All-in-One ini sangatlah tinggi. Core i7 1165G7-nya dapat menembus multicore di 987 CB dan single core-nya di 230 CB. Skor seperti ini jauh melebihi Core i7 1165G7 lain yang biasa saya temui di laptop. Lalu ini adalah skor Cinebench R20-nya. Untuk konsistensi performanya juga udah oke menurut saya. Di running pertama kita mendapatkan 2200 CB dan di running berikutnya sampai ke 10 hanya berkurang sekitar 50 CB saja. Untuk 3D Mark Firestrike, graphics core GeForce MX 450-nya mencapai 5500 poin. Angka segini tentu udah lumayan banget, sudah melebihi GeForce MX 450 lain yang biasa kita temui di laptop. Kemampuan grafisnya ini ada di tengah-tengah antara Radeon RX 550 dan Radeon RX 560 desktop. Selanjutnya, kita akan uji performa gamingnya. Di game pertama, kita akan coba di game yang biasa dimainkan di semua platform, yaitu adalah Pro Evolution Soccer 2020. Di sini saya menggunakan settingan grafik medium dan resolusi 1920 x 1080 pixel. Game PS 2020 ini bisa sangat lancar dimainkan di 60 fps, bahkan ketika replay ataupun pas selebrasi gol. Di game kedua adalah game AAA yang lumayan berat, yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini kita menggunakan resolusi 1080p dan settingan grafik low yang merupakan settingan grafik rendah kedua setelah lowest. Rata-rata FPS-nya cukup lumayan di sini, kita bisa dapat sekitar 45 FPS. Selanjutnya adalah pengujian untuk produktivitas. Kami menggunakan software Blender untuk merender project barbershop. Berikut adalah waktu rendering yang dibutuhkan. Kemudian kita juga coba menggunakannya untuk mengedit video di Adobe Premiere Pro. Video yang sedang kalian lihat ini diedit menggunakan PC All-in-One dari Acer ini. Kami menggunakan footage video 4K dan di-encode ke preset YouTube 1080p. Berikut adalah lama waktu encodingnya. Kami juga melakukan pengujian suhu. Pengujian suhu dilakukan dengan cara bermain game PS 2020 selama 1 jam non-stop di suhu ruangan ber-AC 26 derajat Celcius. Suhu prosesor sangatlah panas di sini, bisa tembus maksimal di 105 derajat Celcius dengan rata-rata di 94 derajat Celcius.
Suhu GeForce MX 450-nya juga lumayan panas, tembus 87 derajat Celcius. Namun untungnya, selama pemakaian gaming ini tidak terjadi thermal throttling sama sekali. Game bisa berjalan tanpa adanya penurunan clock ataupun penurunan performa. Kemungkinan PC All-in-One ini benar-benar menggunakan full performa dari 1165G7 dan MX 450-nya. Tapi sekali lagi, PC All-in-One ini memang bukan didesain untuk bermain game. Kesimpulannya, Acer Aspire C241651 ini adalah PC All-in-One yang cocok untuk pengguna casual saja, seperti kantoran, pelajar, ataupun mahasiswa yang ingin membangun sebuah setup mini di rumahnya. PC All-in-One dari Acer ini bentuknya sangatlah minimalis dan praktis, tinggal colok, langsung berfungsi. Kita bisa gunakan PC seperti ini untuk keperluan school from home ataupun work from home. Atau bisa juga sekedar multimedia di rumah plus sedikit video editing ataupun desain grafis. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.